Panasonic umumkan mikrofon DMW DMS1 untuk kamera mirrorless Lumix. Perangkat ini mengusung teknologi beamforming, dukungan rekaman 32-bit float, dan fitur lengkap dalam bodi ringkas seberat 100 gram. Panasonic mengumumkan kehadiran mikrofon DMW DMS1 yang dirancang untuk kamera mirrorless Lumix. Mikrofon ini memiliki dimensi 45 x 64 x 74 mm dengan bobot sekitar 100 gram. Ringkas dan ringan untuk kebutuhan konten di berbagai lokasi. DMW DMS1 dapat langsung digunakan saat dipasang di hot shoot kamera Lumix tanpa perlu kabel tambahan ke input mikrofon. Pada debutnya, perangkat ini kompatibel dengan Lumix S1II, S1RII, S1IIe, S5II, dan S5IIX. Panasonic juga akan menambahkan dukungan untuk Lumix GH7 dan G9II. Mikrofon ini mengandalkan kapsul berukuran 10 mm dengan teknologi beamforming. Teknologi ini memungkinkan perekaman suara yang lebih terarah dan berkualitas baik di dalam maupun luar ruangan. DMW DMS1 dilengkapi modul digital to analog converter ganda. Mikrofon ini mendukung perekaman 32-bit float serta opsi 24-bit untuk kebutuhan audio berbeda. Perangkat ini dilengkapi fitur pengurang noise, pengaturan gain, serta 6 opsi pola penangkapan suara. Pengguna juga dapat merekam audio dengan mode 4 channel untuk fleksibilitas lebih tinggi. Panasonic DMW DMS1 akan tersedia pada bulan Maret dengan harga $399 Amerika atau sekitar 6,68 jutaan rupiah. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Huawei Mate X7 siap hadir di Indonesia sebagai smartphone foldable terbaru tahun 2026. Perangkat ini mengusung desain ultra tipis dengan struktur lebih tangguh, layar sangat terang, dan sistem kamera canggih termasuk adjustable aperture. Huawei Mate X7 siap hadir di Indonesia sebagai smartphone foldable terbaru di tahun 2026. Perangkat ini disebut sebagai tonggak terbaru inovasi smartphone lipat Huawei. Huawei menjawab tantangan pengguna yang selama ini dihadapkan pada kompromi antara desain tipis dan ketangguhan bodi serta kemampuan kamera. Huawei menerapkan penguatan pada layar dalam dan luar serta rangka bodi menggunakan material ultra high strength steel 3.0 hingga 2350 MPa yang dipadukan dengan rangka aluminium kelas aviasi dengan peningkatan kekuatan 37%. Sistem engsel terbaru dengan pendekatan zero contact dirancang untuk mengurangi tekanan saat perangkat dilipat. Layar dalam menggunakan 3 layer komposit ultra touch structure dengan peningkatan ketahanan tekukan hingga 100% dan ketahanan benturan 20% dibanding generasi sebelumnya. Layar luar dilapisi ultra durable crystal armored Kunlun glass dengan ketahanan gores 16 kali dan ketahanan jatuh 25 kali dibandingkan kaca standar. Perangkat ini juga mengantongi sertifikasi IP58 dan IP59 serta dukungan wet touch. Huawei Mate X7 mengusung kecerahan hingga 3000 nits untuk layar luar dan 2500 nits untuk layar dalam. Antarmuka disempurnakan untuk mendukung multitasking hingga 3 aplikasi sekaligus. Huawei meningkatkan akurasi warna melalui True to Color kamera dengan peningkatan hingga 43%. Kamera utama dilengkapi 17,5 EV Cinematic Ultra HDR dan low fix sensor dengan peningkatan dynamic range hingga 21 kali. Fitur adjustable aperture memungkinkan pengguna memilih f1.49 untuk efek bokeh halus atau f4 untuk detail lebih tajam. Tersedia pula telefoto makro 50 megapiksel dengan 3,5 kali optical zoom serta fitur AI remove dan AI best expression. Perangkat ini dibekali baterai 5600 mAh dengan dukungan 66 watt supercharger. Huawei Mate X7 akan hadir di Indonesia dengan periode promosi 5 Maret hingga 4 April 2026. Selama masa pemesanan awal, konsumen akan mendapatkan hadiah dengan total nilai hingga 13,1 juta rupiah. Berbagi sumber, IDEX Channel.
Emiten retail PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF berkomitmen membagikan dividen tunai sebesar 564 miliar rupiah meski mencatatkan penurunan laba sepanjang tahun 2025. Langkah ini diambil di tengah tantangan lesunya daya beli masyarakat serta tekanan dari produk impor ilegal yang membebani kinerja penjualan perusahaan. Emiten retail PT Matahari Department Store Tbk atau LPFF berkomitmen membagikan dividen tunai sebesar 564 miliar rupiah meski mencatatkan penurunan laba sepanjang tahun 2025. Di mana perseroan mengusulkan pembagian dividen sebesar Rp250 per saham atau setara 77,8% dari total laba bersih tahun buku 2025. Meski nominal ini turun 17% dibandingkan tahun lalu, nilai tersebut tergolong jumbo dengan imbal hasil atau dividen yield mencapai 13%. Komitmen ini tetap dijalankan manajemen walaupun perusahaan membukukan penurunan laba bersih sebesar 12,4% menjadi 725 miliar rupiah akibat pelemahan permintaan konsumen di seluruh wilayah operasional. Sepanjang tahun 2025, Matahari mencatatkan penjualan sebesar 11,1 triliun rupiah atau terkoreksi 10,2% secara tahunan. Penurunan ini dipicu oleh kondisi pasar tenaga kerja yang tertekan serta maraknya impor ilegal produk tekstil yang terus menggerus pangsa pasar domestik. Guna menjaga efisiensi, perseroan telah menutup 7 gerai berkinerja rendah, namun tetap agresif membuka gerai baru untuk merek eksklusif seperti Suko dan Zest guna menarik segmen pelanggan baru. Menghadapi tahun 2026, Matahari telah menyiapkan strategi penguatan stok senilai 1 triliun rupiah demi menyambut momentum Ramadan dan Lebaran. Selain ekspansi gerai fisik, perusahaan juga fokus memperkuat kanal digital melalui integrasi pemasaran offline dan online yang lebih solid. Dengan posisi keuangan tanpa utang berbunga serta fasilitas pinjaman yang masih tersedia, manajemen optimis inisiatif strategis ini mampu mendorong pertumbuhan kinerja yang lebih kompetitif di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk membukukan pertumbuhan laba bersih dan penjualan sepanjang 2025 dengan margin yang tetap terjaga. Kinerja ini didukung lonjakan penjualan ekspor, profitabilitas tinggi, serta strategi alokasi modal melalui dividen dan buyback saham. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau emiten dengan kode saham Sido membukukan laba bersih 1,23 triliun rupiah pada 2025. Angka ini tumbuh 4,9% dibandingkan 1,17 triliun rupiah pada 2024. Margin laba bersih meningkat dari 29,88% menjadi 30,12%. Penjualan Sido Muncul mencapai 4,08 triliun rupiah, tumbuh 4% secara tahunan. Pertumbuhan didorong permintaan domestik yang stabil serta penjualan ekspor yang melonjak 31%. Laba kotor perseroan tercatat 2,36 triliun rupiah dengan margin bruto 58%. Sementara laba usaha meningkat 5% menjadi 1,54 triliun rupiah dengan margin 30%. Tingkat pengembalian ekuitas atau ROE mencapai 39% dan return on asset berada di level 33%. Persero menyatakan posisi keuangan tetap tanpa utang. Sepanjang 2025, Persero membagikan dividen 1,28 triliun rupiah dan melaksanakan buyback saham 300 miliar rupiah. Pada 2026, perseroan akan memperkuat inovasi produk, efisiensi rantai pasok, dan perluasan pasar ekspor. Tim Liputan, IDX Channel.